Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran dasar desain grafis. Mata pelajaran ini adalah khusus untuk jurusan multimedia tingkat 10 atau kelas 1 ya. Bersama saya nanti di kelas 1 ini Oman Faizun ya. Silakan bisa panggil saya Pak Oman atau siapa seperti itu. Nah, di kelas 10 ini kita akan belajar bersama-sama tentang dasar desain grafis. Jadi apa itu dasar desain grafis, kemudian nanti kita akan membuat apa di kelas 1 ini, dan lain sebagainya. Nah, silahkan anak-anak nanti masuk ke e-learning ya. Sudah tahu caranya ya, masuk web sekolah, kemudian klik menu e-learning. Nah, silakan login. Nah, nanti dicari mapel dasar desain grafis 10 mm ya. Dan klik saja. Nah, di sebelah atas ini ada kontrak belajar, silahkan dibaca ya. Jadi pada intinya yang pertama, syarat mendapatkan nilai di atas rata itu mengerjakan setiap bagian atau pertemuan dengan baik, tepat waktu, dan yang paling penting tidak menduplikat atau kopas pekerjaan orang lain. Jadi usahakan nanti di pertemuan 1, 2, dan seterusnya itu nanti mengerjakan tugas tepat waktu, jangan sampai telat, karena nanti kalau misal pertemuan ini tanggal 23 ya, misal tanggal 23 Juli 2020. Nah, maka pertemuan ini akan nanti mungkin tersedia pada tanggal ini saja. Kalau ada perpanjangan waktu maksimal 3 hari. Nah, setelah itu tidak akan bisa mengakses pertemuan ini, sehingga tugas silahkan dikumpulkan sebelum masa berakhirnya tanggal ini atau hari itu juga, seperti itu. Kalau tidak salah hari Senin ya jadwalnya untuk dasar desain grafis. Nah, dan tidak boleh menduplikat atau kopas pekerjaan orang lain. Ini pelanggaran berat, karena yang ketahuan nanti kopas, dan pasti akan ketahuan nanti, maka dianggap tidak lulus mapel ini. Nanti bisa mengulang remedi atau seperti apa, atau nilainya kosong. Nah, kerjakan tugas harian dengan rajin ya. Jadi tugas harian ini dan sebagainya. Kemudian ada tugas final project. Final project itu setelah tugas harian ini selesai, nanti di akhir, biasanya akhir semester, kita akan membuat sebuah produk ya, atau final project. Jadi produk itu merupakan tugas akhir ya, tugas akhir dari tugas harian itu. Nanti silahkan dibuat dengan sungguh-sungguh. Biasanya kalau final project akan diberi waktu agak lama karena memang itu tugas akhir. Tapi kalau tugas harian silakan kerjakan dengan rajin, tepat waktu ya, jangan sampai telat. Bacalah e-modul. Nah, ini bisa diklik aja. Ya, sambil nunggu. Sebagai referensi ya, silakan kalau mau mengambil referensi dari selain e-modul boleh sekali. Bahkan nanti akan mendapatkan ilmu yang lebih luas daripada e-modul ini. Ini hanya salah satu referensi saja gitu. Nah, karena dasar desain grafis ini adalah tergolong dalam mapel produktif atau kejuruan, bukan umum ya, kayak bahasa Indonesia, matematika itu umum, normatif namanya ya. Kalau dasar desain grafis itu nanti masuknya ke produktif atau jurusan. Jadi hanya jurusan saja yang mempelajari mata pelajaran itu. Nah, maka kita nanti akan menggunakan perangkat lunak. Jadi untuk praktik itu kita akan menggunakan software atau aplikasi ya. Yang akan digunakan di mapel ini itu adalah namanya CorelDRAW. Nanti silahkan dicari di internet CorelDRAW itu apa, wujudnya seperti apa. Nah, nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan gunakan fasilitas chat sini ya. Nah, tinggal search saja, nanti dicari namanya, mau ngechat siapa,
enter nanti sudah terkirim. Pasti akan Pak Oman balas di sini. Baik, untuk e-modul sudah keluar. Sudah keluar ini ya. Nah, anak-anak nanti bisa di-download saja di sini agar ketika tiap membuka mata pelajaran ini tidak harus membuka atau loading dulu membuka e-modul, di-download saja, disimpan di HP masing-masing, nanti tiap butuh tinggal buka, tidak usah download dari awal ya. Ini dasar desain grafis. Tulisannya memang kelas berapa ini? Kelas 11 ya, tapi tidak masalah, ini untuk kelas 1 sebenarnya. Nah, ini sudah banyak sekali, ada berapa bab ini? Bab 1 sampai hanya sampai bab 5 ya. Nah, karena ini memang sifatnya dasar ya, dasar desain grafis, maka kita akan mempelajari dasar saja. Nah, dasar inilah yang nanti akan digunakan ketika sudah masuk ke kelas 11, yaitu yang pertama untuk PKL, praktek kerja lapangan, dan juga ada lanjutan dari mapel ini entah di kelas 11 maupun 12, yaitu dasar desain grafis percetakan. Nah, seperti itu. Nah, di kelas 10 ini kita mempelajari dasar-dasarnya dulu, dasar desain grafis, dimana kita nanti akan menggunakan aplikasi atau software CorelDRAW ya. Nah, glosarium itu kata-kata asing di dalam buku ini, silahkan dipahami karena cukup banyak, tidak perlu dihafalkan, yang penting paham saja. Nah, ini dan seterusnya sampai nanti selesai, seperti itu ya. Oke, ini modulnya, silahkan bisa diunduh. Kemudian nanti kalau masuk mapel ini akan bisa melihat rekap nilai. Coba kita klik ya. Rekap nilai ini itu nanti bisa dilihat oleh semua anak, bahkan kelas lain ya. Jadi semua anak yang masuk dalam mapel ini rekap nilainya ada di dalam satu file ini, sehingga nanti terlihat siapa dari kelas mana yang tidak pernah mengerjakan tugas dan siapa yang nilainya bagus ataupun malah kosong gitu. Jadi semuanya transparan, tidak ada ketertutupan sama sekali. Nah, jadi nilainya besok ada di sini ya. Silakan dicek, jangan sampai ada yang kosong karena nanti akan mempengaruhi nilai akhir. Nah, di sebelah sini ada keaktifan di kelas. Ini nilai yang akan diambil pada saat besok sudah masuk seperti biasa. Jadi barang siapa yang aktif di kelas ketika guru memberi pertanyaan kemudian spontan menjawab, meskipun tidak betul tidak apa-apa, tapi sudah berani jawab, itu akan ada nilai di sini seperti itu. Jadi silahkan selain mengerjakan tugas harus aktif di kelas agar mendapatkan nilai tambahan. Nah, ini kelas M1 dan M2 ya, seperti itu. Oke, ini nilai. Nah, sekarang akan kita coba membuka apa sih CorelDRAW itu ya. Nah, coba kita lihat gambarnya. Nah, ini ya, dari tampilan CorelDRAW itu seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari software CorelDRAW, bisa membuat seperti ini ya. Kemudian ya seperti ini. Ini contoh-contohnya saja ya, seperti ini. Jadi aplikasi atau software CorelDRAW itu adalah aplikasi atau perangkat lunak untuk mengolah vektor ya, ingat-ingat. Jadi CorelDRAW, nah kita tulis saja ya, CorelDRAW itu adalah perangkat lunak
untuk mengolah vektor. Nah, apa itu vektor dan lain sebagainya nanti silahkan dibaca di buku sendiri saja ya. Atau kalau ingin mencari tutorial di internet apalagi YouTube itu sudah sangat banyak ya. Jadi outputnya nanti kita akan membuat vektor-vektor seperti ini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu CorelDRAW itu banyak digunakan atau hasil produknya ya. Hasil karya CorelDRAW misalnya. Nah, seperti ini. Jadi membuat vektor ya, membuat desain seperti ini ya kan. Dan masih banyak lagi. Nah, seperti ini misal contoh ya. Nah, membuat ini yang paling real ya. Jadi stiker di mobil itu bisa dibuat pakai CorelDRAW. Meskipun CorelDRAW itu bukan satu-satunya software untuk mengolah vektor. Ada yang lain lagi namanya Adobe ya, Adobe Illustrator. Nah, ini Adobe Illustrator itu sama fungsinya untuk mengolah vektor. Tapi dalam Maple ini kita akan memakai CorelDRAW. Nah, seperti ini. Jadi membuat objek yang seperti animasi ya, seperti itu. Jadi poster-poster di jalan, kemudian spanduk ya, kemudian cover buku dan masih banyak lagi, itu membuatnya salah satunya adalah memakai aplikasi software CorelDRAW. Kalau kita lihat di YouTube itu sudah banyak tutorial CorelDRAW. Nanti silakan bisa melihat sendiri untuk gambaran awalnya seperti apa. Nah, ini ya, warnanya logonya hijau. Nah, coba cari aja di sini tutorial CorelDRAW. Nah, ini belajar CorelDRAW Indonesia. Nah, membuat objek seperti ini caranya gimana. Nah, buat wajah ya di agak kartun seperti itu. Dan banyak sekali ini, membuat kartu undangan, buat logo, membuat ini ya animasi, bukan animasi, tokoh animasi ya, mengolah teks dan lain sebagainya ini. Nah, ini membuat banner seperti ini ya, spanduk, nah brosur, itu semuanya salah satunya dibuat dengan CorelDRAW. Nah, nanti di final project itu kita akan membuat seperti ini. Nah, contoh ini juga ya, itu untuk final project atau tugas akhirnya ya. Mungkin sampai sini sudah sedikit paham ya. Jadi CorelDRAW itu nanti kita ngapain aja di Maple ini dan buat apa saja. Nah, seperti itu. Nah, ini tampilannya sudah muncul. Nah, jadi seperti ini tampilan CorelDRAW. Coba kita buka salah satu file aja. Ini hanya contoh aja ya. Nah, ini membuat stiker ya. Nah, ini dibuat pakai aplikasi CorelDRAW. Coba kita ambil. Nah, ini bisa kita pisah-pisah ya, soal tulisannya ya kan, tulisannya diganti warna, ini juga bisa diganti warna, ini juga, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan membuat ini contoh saja seperti ini ya.
Itu aja mungkin. Jadi gambarannya di mapel dasar desain grafis ini kita nanti akan mengolah yang namanya vektor, akan mendalami software atau perangkat lunak Corel Draw ya. Bagi yang sudah mempunyai laptop di rumah bisa diinstal software Corel Draw ininya. Nanti akan saya sediakan di sini untuk download software Corel Draw itunya untuk diinstal di laptop yang sudah punya laptop. Yang belum punya laptop gimana? Yang belum punya laptop silahkan lihat dulu tutorial di YouTube, sudah banyak banget ya. Kalau nanti ini masih daring terus, nanti akan Pak Oman buatkan juga tutorial tentang Corel Draw yang sesuai dengan modul kita ya. Kalau di YouTube kan ini nggak sesuai, tapi boleh dijadikan referensi karena bagus-bagus seperti itu. Baik, seperti itu kurang lebih di mapel dasar desain grafis ini. Silahkan belajar di rumah dengan baik dan lihat juga referensi dari internet karena sudah banyak banget, nggak harus dari modul saja. Silahkan bisa lihat di internet dan bisa langsung praktek sendiri seperti itu. Itu ya, kurang lebih sudah paham. Semoga nanti kita bisa bertatap muka, jadi bisa praktik langsung di sekolah ya, tidak hanya daring seperti ini saja. Itu saja, silahkan nanti kalau ada pertanyaan jangan lupa lewat chat ini ya. Sekian dari Pak Oman, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.